Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari final project kami terkait dengan regression techniques for like price prediction dengan model SGB regression dan INN MLP with Tableau visualization. Nah, sebelum kami memaparkan hasil, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Putri Amalia, ada Muhammad Arifat, ada Sofia Indrawati, dan Dionius Ambarita. Untuk yang pertama, yaitu terkait dengan latar belakang, alasan mengapa kami mengambil data set flag price prediction, yaitu karena kami akan memaparkan terkait dengan hasil prediksi dengan model yang lebih unggul untuk diterapkan. Nah, jadi untuk modelnya itu kami ada dua, yaitu SGB regression dan INN MLP. Sebelum memulai pemaparan, ada beberapa tahapan untuk menggambarkan hasil analisa, meliputi yang pertama itu ada eksplorasi data. Dalam eksplorasi data itu terkait dengan analisis data dan visualisasi. Jadi nanti terkait dengan kolom-kolom dari data set yang telah kita analisa. Nah, seperti ada airline, flight source city, departure time, stop arrival time, destination city, class duration, day and price. Nah, selain itu, deskripsi statistiknya juga seperti ada count, mean, dan sum, dan berbagai hal lainnya. Yang kedua yaitu terkait dengan pra-pemrosesan data, yaitu bertujuan untuk membersihkan dan mempersiapkan data untuk dimodelkan. Jadi sebelum kita memodelkan, kita harus melakukan pra-pemrosesan data. Yang ketiga yaitu ada permodelan, di mana permodelan ini yang telah saya sampaikan sebelumnya ada dua, yaitu ada SGB regression dan Deep Learning INN regresi atau MLP. Nah, SGB regression ini apa sih? Yaitu algoritma machine learning yang berbasis regresi yang menggunakan teknik Ensemble Learning SGB Boost untuk meningkatkan kinerja dari prediksi. Nah, yang kedua itu terkait dengan Deep Learning INN regresi MLP, dia itu untuk mengukur atau analisa arsitektur jaringan saraf tiruan untuk menghasilkan regresi yang kompleks. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita akan melakukan analisa hasil. Analisa hasil ini menggunakan visualisasi yaitu mockup dashboard dari Tableau. Jadi nanti akan menghasilkan flight price dashboard dengan informasi mengenai berbagai hal seperti maskapai, kelas, dan berbagai hal lainnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan dari pemaparan. Penelitian ini yaitu ada 4. Yang pertama ada eksplorasi data, yaitu dengan analisa deskriptif dan visualisasi. Yang kedua yaitu ada pra-pemrosesan data, jadi kita akan menyiapkan data untuk dimodelkan berdasarkan hasil dari EDA tadi. Yang ketiga yaitu terkait dengan permodelan. Nah, permodelan ini yaitu ada dua tadi, seperti SGB regression dan Deep Learning INN regresi MLP. Dan yang terakhir yaitu visualisasi, yaitu dengan mockup Tableau. Next, nah di sini kita akan melakukan data dan pra-pemrosesan data seperti sebelumnya, bahwa dari data set flag prediction tadi kita itu melakukan pemrosesan data dan menghasilkan ada 11 data head dan type data yang meliputi ada airline, ada flight, ada source city, ada departure time, stop arrival time, destination city, class, duration, day, dan price. Jadi ini adalah data-data yang berasal dari data set flight price prediction yang telah kami lakukan pemrosesannya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan eksplorasi data analis. Selanjutnya di bagian eksplorasi data analis, yang dimana di bagian perbedaan harga tiket antara kelas ekonomi dan bisnis. Di bagian ini, di bagian penerbangan bisnis hanya tersedia di dua perusahaan, yaitu Air India dan Vistra. Juga ada kesenjangan besar antara harga di dua kelas yang mencapai hampir 2 kali lipat harga tiket ekonomi untuk bisnis. Next. Di bagian selanjutnya itu di bagian harga bervariasi setiap penerbangan. Untuk bagian harga setiap penerbangan itu ada sedikit perbedaan antara masing-masing perusahaan pada grafik ini. Seperti di Air Asia, ada tampaknya memiliki penerbangan termurah ketika di Air India dan Vistara
lebih mahal. Namun, sepertinya di tiket bisnis Vistara ini sedikit lebih mahal daripada tiket Air India. Next. Dan selanjutnya itu di bagian harga terpengaruh ketika tiket dibeli hanya dalam 1 atau 2 hari sebelum keberangkatan. Nah, dalam grafik ini kita bisa menyoroti bagaimana harga naik perlahan dan kemudian secara drastis mulai naik 20 hari sebelum penerbangan, tetapi turun hanya 1 hari sebelum penerbangan hingga 3 kali lebih murah. Nah, dan dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa fakta perusahaan ini mengisi kursi kosong mereka dengan demikian menurunkan harga tiket untuk memastikan pesawat tetap penuh. Next. Selanjutnya di bagian harga berubah sesuai durasi penerbangan. Nah, dalam hal ini jelas bahwa di sini hubungannya tidak linear, tetapi dapat didekati dengan kurva derajat kedua. Nah, dalam harga mencapai harga tertinggi dengan durasi 20 jam sebelum turun lagi. Namun, beberapa outlier tampaknya mempengaruhi kurva regresi tersebut. Next. Selanjutnya di bagian eksplorasi ada harga tiket berubah berdasarkan waktu keberangkatan dan waktu kedatangan. Dalam hal ini juga dapat berpengaruh seperti yang diharapkan, pergi di malam hari ataupun tiba di malam hari tetap merupakan cara termurah untuk berpergian. Tetapi juga terlihat bahwa tiba di pagi hari juga murah dan penerbangan sore sedikit lebih murah daripada penerbangan malam, pagi dan malam juga. Next. Selanjutnya, dieksplorasi di bagian harga berubah dengan perubahan sumber dan tujuan. Nah, dalam hal ini, di satu sisi, tampaknya penerbangan yang berangkat dari Delhi seringkali lebih murah daripada kota-kota sumber lain. Dan ibu kota juga merupakan destinasi termurah untuk pergi, mungkin karena sebagai ibu kota, bandara adalah terbesar dan mengusulkan lebih banyak penerbangan. Dan di sisi lain juga ada harganya kurang lebih sama dengan Hyderabad menjadi tujuan paling mahal. Next. Oke. Untuk eksplorasi di bagian jumlah stop mempengaruhi harga juga. Jelas bahwa semakin banyak pemberhentian, maka semakin mahal penerbangan. Kecuali Air Asia di mana harganya tampak lebih konstan. Nah, dalam perilaku dan analisis yang berbeda dari Air Asia cenderung menunjukkan bahwa hal itu berkaitan dengan perusahaan berbiaya rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Muhammad Arifat. Baik, untuk saudara Dian, terima kasih. Yang selanjutnya itu tahap pra pemrosesan data. Di tahap ini terdapat berbagai cara, yaitu yang pertama root data, yang seterusnya exploratory data analysis atau EDA, yang selanjutnya itu cleaning data, setelah itu encoding kategori, yang terakhir itu analisis korelasi antar variabel. Next. Yang pertama itu penanganan data kategorikal. Data kategorikal dapat ditangani yang pertama itu menggunakan cara ordinal encoding untuk mengubah variabel ordinal menjadi nilai numerik. Yang selanjutnya itu menggunakan one-hot encoding untuk mengubah variabel kategorikal menjadi variabel dummy biner, yaitu 0 dan 1. Dan seterusnya itu menggunakan fitur selection, yaitu untuk menghapus kolom yang tidak diperlukan setelah encoding. Setelah penanganan data kategorikal, yaitu langkah selanjutnya yaitu pemilihan model fitur dan pembagian data. Yang pertama, data fitur atau target dipisahkan. Setelah itu data dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian dengan proporsi 70% dan 30%. Setelah itu data dikonversi ke tipe float 32. Next.
Setelah data dibersihkan dan bisa untuk dilanjutkan permodelan, yang pertama itu kita memodelkan dengan metode XGB regressor. Apa sih itu XGB regressor? XGB regressor merupakan algoritma machine learning berbasis pohon keputusan untuk regresi dari paket XGBoost yang dirancang untuk performa tinggi dan efisiensi memori. Ada beberapa tahap dalam permodelan XGB regressor. Yang pertama itu penentuan parameter, yang kedua pelatihan model, yang ketiga itu fitur importance yang menjadikan variabel apa saja sih yang paling berpengaruh. Yang terakhir itu tuning parameter untuk mendapatkan parameter yang terbaik. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke Google Colab-nya aja. Yang pertama adalah pemrosesan data. Yang pertama itu ordinal encoding dapat dilihat dalam Colab tersebut yang di ordinal encoding yaitu variabel stop dan class, yaitu menjadi di variabel stop itu ada 0 dan 1 dan 2. Di kategori kelas itu ada ekonomi digantikan menjadi 1, ekonomi digantikan menjadi 0 dan bisnis menjadi 1. Yang selanjutnya itu menjadikan variabel dummy di variabel city, Times, dan Airlines. Yang selanjutnya itu menghapus kolom yang tidak diperlukan. Setelah itu scroll ke setelah itu dicari korelasi yang paling mempengaruhi harga. Dapat dilihat dalam grafik di bawah terdapat nilai-nilai yang sangat sulit dipahami. Jadi untuk memastikan yang lebih mudah, kita memberikan apa saja sih yang mempengaruhi di harga, apa saja sih yang mempengaruhi di variabel Y, yaitu harga. Ke bawah. Nah, di sini dijelaskan bahwa harga dipengaruhi oleh kelas, Airline Vistara sebesar 0,36 dan lain-lain. Ke bawah. Baik, setelah itu yaitu pemilihan fitur dan pembagian data. Yang dipisahkan itu X itu selain variabel, semua variabel selain price, ya price atau harga. Yang Y-nya itu harga, yaitu setelah itu membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian menggunakan rain test split. Yang setelah itu dikonvert datanya X-Rain X-Test menjadi float 32 dan menampilkan hasil, yaitu X-Rain-nya itu sebesar 210.107 dan X-Test-nya itu sekitar 90.046. Selanjutnya yaitu ada permodelan seperti yang kita bilang tadi di PPT. Yang pertama itu inisial inisial inisialisasi model XGB regressor dengan parameternya njob sebesar 5, learning rate-nya 0,1, max depth-nya 10, dan random state-nya 1. Untuk melatih model digunakan X-Train dan Y-Train. Diperoleh angka R-square yaitu sebesar 0,98, dan setelah itu kita plotkan prediksi PS aktual. Ke bawah. Dapat dilihat bahwa nilai aktual dan prediksi sangat berkorelasi positif sehingga menampilkan model yang cukup baik. Yang selanjutnya itu menampilkan hasil plot distribusi of residual. Untuk residual yang XGB regressor itu yang paling baik itu harus
berdistribusi normal dapat dilihat dalam grafik di collab itu menunjukkan bahwa distribusi residualnya berdistribusi normal. Jadi modelnya bagus. Next. Setelah itu kita menghitung R square, MSE, dan RMSE. Oke, yang selanjutnya itu menghitung R square. R square, MSE, MAE, dan RMSE. Dapat dilihat bahwa model XGB regressor di R square-nya itu mendapatkan nilai 0,98 ke bawah. Sekitar 0,98 di RMSE-nya di MSE-nya itu sekitar 8 8366910. Untuk MAE-nya itu sebesar 1564 dan RMSE-nya sekitar 2892. Setelah mendapatkan nilai metrik evaluasi di XGB regressor biasa, kita harus men-tuning XGB regressor untuk menemukan parameter yang paling baik. Di sini kita menggunakan randomized search dari Eskilon. Untuk yang pertama itu mendefinisikan parameter grid untuk XGB boost, yaitu dapat dilihat. Setelah itu mencari performa yang baik. Setelah itu menemukan base parameter untuk model. Di sini dapat dilihat bahwa base parameternya itu untuk XGBoost yaitu subsampelnya 1, N estimatornya 300, max depth-nya 9, learning rate-nya 0,2, call sample by tree 1.0. Jadi setelah menemukan base model yaitu ditemukan metrik evaluasi sekitar 0,988, MA MSE-nya sekitar 60 4480, MAE-nya 1240, RMSE-nya 2458. Untuk lebih lanjutnya itu dapat dilihat nilai aktual dan prediksinya. Jadi untuk nilai aktual dan prediksi di sini terlihat sangat berkorelasi positif. Jadi modelnya sudah bagus. Untuk visualisasi residualnya juga berdistribusi normal ke bawah. Untuk distribusi residual juga berdistribusi normal. Yang terakhir itu mengidentifikasi fitur important, yaitu variabel X yang berpengaruh ke variabel Y. Di model ini dapat dilihat bahwa kelas mempengaruhi harga. Yang selanjutnya air durasi, dan lain-lain. Jadi di model ini dapat dilihat bahwa variabel kelas sangat mempengaruhi untuk harganya. Mungkin bisa dilanjut untuk Kak Sofia penjelasan deep learning-nya. Baik, selanjutnya adalah modeling ANN regresi multi-layer perception NLP. Jadi artificial neural network atau ANN regresi khususnya multi-layer perception NLP adalah sebuah metode dalam deep learning yang digunakan untuk melakukan prediksi atau estimasi variabel kontinu. Terdapat beberapa proses yang dilakukan, yaitu yang pertama import library, kemudian yang kedua pembentukan model ANN regresi NLP, kemudian yang ketiga adalah evaluasi model, dan yang keempat parameter tuning menggunakan cross tuning, kemudian penentuan fitur importance pada model ANN regresi NLP. Selanjutnya yaitu pemilihan modeling machine learning atau deep learning. Jadi langkah yang pertama yaitu splitting data yang merupakan pembagian data menjadi dua bagian yaitu data pelatihan dan data pengujian. Kemudian selanjutnya adalah modelan
antara exhibit regressor dan multilayer perception. Untuk lebih lengkapnya dapat kita lihat pada Google Colab. Berikut merupakan sintak yang digunakan untuk deep learning ANN regresi MLP. Jadi langkah yang pertama yaitu import library, yaitu library NumPy, kemudian Escalon Model Selection, dan juga TensorFlow. Selanjutnya yaitu pembuatan model MLP dasar, yaitu dengan pembuatan beberapa lapisan-lapisan, yaitu lapisan input, yaitu menggunakan 24 neuron. Kemudian lapisan tersembunyi yang kedua, yaitu menggunakan 32 neuron dengan fungsi aktivasi yaitu ReLU. Kemudian ada output layer dengan menggunakan 1 neuron. Kemudian dilakukan evaluasi model yang menentukan beberapa parameter. Selanjutnya yaitu membangun dan melatih model dasar. Berikut merupakan sintak yang digunakan, yaitu menggunakan beberapa parameter dengan epoch-nya itu 30, kemudian precise-nya 32, validation split-nya 0,2. Berikut merupakan hasil dari running programming. Selanjutnya. Ke bawah. Nah, berikut merupakan plot dari model loss antara train dan validation. Ke bawah. Kemudian di sini perhitungan nilai matriks evaluasi didapatkan sebagai berikut. Ke bawah lagi. Selanjutnya merupakan menampilkan scatter plot antara nilai aktual dengan prediksi dihasilkan pada gambar berikut. Next, ke bawah. Dan juga merupakan distribusi dari residualnya. Pada gambar ditampilkan bahwa distribusi terdistribusi normal. Ke bawah lagi. Nah, selanjutnya yaitu dilakukan hypertuning parameter dengan menggunakan keras tuning, yaitu dengan import keras tuner dan juga menggunakan random search. Selanjutnya yaitu install dari keras tuner yang akan digunakan untuk hypertuning parameter. Kemudian pembuatan model ke bawah. Yaitu dengan model sekuensial. Sudah. Kemudian menambahkan beberapa lapisan. Selanjutnya yaitu import dari keras tuner. Kemudian menentukan beberapa parameter, yaitu objektifnya adalah value made. Kemudian max trialnya itu 5. Kemudian execution per trialnya 1, direktorinya my year, dan selanjutnya. Ke bawah. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan parameter terbaik dengan kode berikut dan membangun dan melatih model dengan hiperparameter terbaik, yaitu epoch-nya itu adalah 30, kemudian validation split-nya 0,2, dan verbose-nya itu sebesar 1. Sehingga didapatkan bahwa jumlah unit di layar pertamanya 64, kemudian jumlah ke bawah. Berikut merupakan output dari menjalankan program tadi. Kemudian ditampilkan plot kurva pelatihan dan validasi dengan sintak berikut. Ke bawah, Kak. Juga merupakan plot yang ditampilkan yaitu training dan validation dari fungsi loss MAE. Ke bawah.
Bawah lagi, Kak. Nah, selanjutnya adalah menampilkan residual dari distribusi yang menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Lanjut. Selanjutnya adalah menampilkan prediksi dari training set, kemudian menghitung beberapa metrik evaluasi yang sudah ditentukan dan didapatkan sebagai berikut. Next, lanjut ke bawah. Nah, kemudian untuk mendapatkan plot feature importance dengan sintaks berikut, berikut merupakan visualisasi dari fitur importance-nya yang menunjukkan bahwa variabel kelas merupakan fitur yang paling berpengaruh terhadap model. Baik, selanjutnya adalah visualisasi data dengan Tableau. Jadi visualisasi berikut menunjukkan bahwa tuning XCP regressor itu dengan randomized search memberikan performa terbaik, yaitu S-nya 0,9882 atau errornya rendah. Kemudian terdapat histogram residual untuk distribusi error, scatter plot juga, dan juga bar chart untuk variabel berpengaruh. Untuk lebih lengkapnya dapat ditampilkan pada tabel. Berikut merupakan dashboard dari Tableau, data flight price prediction. Jadi ditampilkan tabel perbandingan matrik evaluasinya dari beberapa metode, yaitu tuning XCP regressor dengan randomized search, kemudian XCP regressor, multi-layer perception tuning random search, dan ANN regresi NLP. Dan diperoleh base model XCP regressor dengan randomized search, yaitu base parameternya yaitu subsampelnya 1, and estimatornya 300, kemudian max depth-nya itu 9, running rate-nya 0,2, kemudian call sample by tree-nya itu 1. Dan didapatkan R-square-nya sebesar 0,9882, kemudian MSE-nya itu 60 sekian, kemudian MAE-nya itu adalah 1024.1, kemudian RMSE-nya itu adalah 2459. Kemudian disajikan juga histogram residual yang menunjukkan distribusi residual pada tes yang menunjukkan bahwa berdistribusi normal. Kemudian ditunjukkan scatter plot yang menunjukkan perbandingan antara nilai aktual dengan prediksi, yang menunjukkan bahwa titik-titik pada data mendekati garis Y sama dengan X yang menyatakan bahwa nilai prediksi yang akurat. Adapun bar chart yang menunjukkan variabel yang paling berpengaruh, di sini dapat kita lihat bahwa variabel kelas merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap model. Lalu selanjutnya kembali ke slide. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu pemodelan harga tiket pesawat dengan XCP regressor dan ANN regresi NLP dihasilkan metrik evaluasi masing-masing model dan tuning parameternya. Model XCP regressor setelah dilakukan tuning parameter menghasilkan nilai R-square yang tinggi, serta nilai MAE, MSE, dan RMSE yang paling kecil dibandingkan dengan model lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa model XCP regressor lebih unggul dan direkomendasikan sebagai model untuk prediksi harga tiket pesawat. Kemudian yang kedua, berdasarkan model terbaik yaitu XCP regressor, diperoleh fitur importance yang berpengaruh terhadap prediksi model, yaitu variabel kelas menjadi fitur paling berpengaruh terhadap model prediksi. Dan maskapai Air India serta durasi penerbangan merupakan fitur penting setelah kelas. Sedangkan fitur lainnya berkontribusi sedikit terhadap model. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Putri. Nah, sebelum kita menutup presentasi kelompok 3, di sini ada beberapa insight dari Google Colab yang telah kita lakukan analisa. Yang pertama yaitu ada kesenjangan besar antara tiket penerbangan dalam bisnis dan ekonomi, di mana rata-rata tiket bisnisnya itu 6,5 kali lebih mahal daripada tiket ekonomi. Yang kedua bahwa Vistara dan Air India tampaknya menjadi perusahaan termahal dan Air Asia merupakan yang termurah. Namun untuk tiket bisnis hanya Vistara dan Air India yang tersedia dan Vistara sedikit
sedikit lebih mahal. Untuk yang ketiga yaitu harga naik itu cukup lambat hingga 20 hari sebelum penerbangan dan 1 hari sebelum penerbangan juga. Biasanya ada kursi kosong yang belum terjual. Untuk yang keempat yaitu semakin lama penerbangan tentu semakin mahal tiketnya hingga mencapai sekitar 20 jam, maka harganya cenderung menurun. Untuk yang kelima yaitu untuk waktu penerbangannya itu pada sore dan larut malam lebih murah daripada malam hari. Nah, tampaknya kalau pagi, siang, dan larut malam itu lebih murah dan malam lebih mahal juga. Untuk yang keenam yaitu antara kota-kota perjalanan, di mana penerbangan dari Delhi yaitu yang termurah, kalau kota-kota yang lain itu sama rata. Tetapi dari Bangalore itu yang paling mahal. Yang ketujuh itu adalah secara umum semakin banyak pemberhentian itu akan mengakibatkan tiketnya itu semakin mahal. Dan yang terakhir, berdasarkan metrik kinerja yang diberikan, SDB Regressor ini lebih unggul dibandingkan semua aspek dari MLP. Nah, MLP memiliki kemampuan untuk menangkap hubungan non-linear melalui lapisan-lapisan neuron. Dalam hal ini bahwa boosting pohon keputusan dalam SDB Regressor memberikan hasil yang lebih akurat dan konsisten. Untuk meningkatkan kinerja MLP sendiri diperlukan arsitektur yang lebih kompleks dan tuning hyperparameter yang lebih ekstensif yang mungkin memerlukan waktu komputasi yang lebih besar. Nah, baik untuk presentasi terkait dengan final project kelompok 3 setelah dilakukan analisa dan diberikan kesimpulan, maka sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.